Om Swastiastu, sahabat Tribuners dimanapun berada. Hari ini kita sua kembali dalam suasana yang sangat cerah. Seusai Depan Dite melakukan Surya Swana, ternyata tim dari Tribuners hadir untuk berbincang-bincang dengan di Depan Dite. Utamanya hari ini kita coba katanya membahas masalah tema tentang Kajang Klion Enyitan. Orang Denpasar bilang Kajang Klion, tapi bahasa Kajang Kliwon sebenarnya ya. Nah, sebelum kita membahas tentang Kajang Kliwon tersebut, kita harus bicara masalah framework agama kita dulu, terutama agama Hindu di Bali, ya, yang sesungguhnya software-nya adalah dilandasi oleh ajaran Siwa Siddhanta. Ini perlu dipahami. Nah, ketika kita bicara masalah ajaran Siwa Siddhanta, tentu di situ ada yang paling tinggi adalah aspek keyakinan, pasti itu. Ketika bicara aspek keyakinan, kita kembali kepada Pancasrada. Nah, bagi siapapun yang menganggap dirinya Hindu, harus dia memang menempatkan Pancasrada sebagai dasar keimanan. Ya, yang pertama. Yang kedua, kita masuk pada aspek apa yang disebut dengan hiperstruktur. Kalau kita bicara framework itu, apa hiperstruktur? Adalah menyangkut filosofi. Ya, ini filosofi penting sekali. Mengapa demikian? Dalam bahasa agama kita di Bali disebut dengan tatwa. Ya, tat tentang keituan, ya, kemudian menjadi tua engkau, engkaulah itu, menjadi bahasa yang keren barangkali kata tat ini menjadi that dalam bahasa Inggris. Sehingga tato itu sama dengan deadness, tentang keituan. Berarti kita kembali pada hakikat. Maka agama Hindu tidak hanya bersifat deduksi, bagaimana kita meyakini ayat-ayat suci sebagai wahyu Tuhan. Juga dalam proses meyakinan itu tidak hanya sebatas doktrin sebagai dogma, tapi harus diolah rasa dan diolah rasio dalam kehidupan kita. Maka lahirlah apa yang disebut dengan superstruktur, saudara. Di mana superstruktur itu menyangkut masalah teologi. Di dalam bahasa agama kita itu disebut dengan jnana. Di ketika kita berserada, bertatwa, sekarang berjnana. Ya. Kenapa kita berjnana? Karena agama Hindu itu yang berdasar pada Weda, dikata Veds artinya pengetahuan. Pengetahuan ini penting. Apa yang diturunkan oleh Tuhan sebagai sastra Yunituat itu ranah teologi menjadi agama doktrin. Kalau ini saja yang jadikan dasar, maka manusia telah terkungkung. Ya, saya katakan ini mungkin pola-pola agama Abrahamik seperti itu. Apa katakan kitab suci sehingga manusia tidak bisa mengeksplorasi ketuhanannya di dalam dirinya. Maka ini penting, maka yang jnana bersifat deduktif, kemudian yang filosofi bersifat induktif. Nah, terkait dengan itu saudara, paham kita di Bali di aspek jnana dan tato kita adalah jnana siwa siddhanta. Artinya sering ada juga teks yang berbeda jnana siddhanta. Artinya disebut dengan siwa tato di Bali. Kalau bicara tentang siwa tattwa, banyak sekali variannya, saudara. Ada yang Pasupata, ada yang Linggayat, kemudian ada yang siwa Kashmir, siwa beda-beda. Banyak sekali. Salah satunya adalah siwa Siddhanta. Siddhanta itu siddha artinya keberhasilan, anta artinya akhir, berarti puncak. Jadi kesimpulan daripada ajaran siwa. Maka dia akan mengakomodasi kreasi-kreasi yang memiliki paralelitas, kemudian mengalami titik temu di satu puncak. Itu Adwaita Vedanta. Bagi yang tidak menemukan titik temu di Adwaita Vedanta, pasti akan berbeda sekali dengan tata lakunya nanti di wilayah praktik-praktik agama. Nah, setelah itu kita masuk ke strukturnya. Jadi hierarkisitasnya seperti apa orang, kita kenal dengan susila. Susilanya Siwa Siddhanta tentu berbeda dengan yang lain, kemudian melahirkan aspek sesana. Itu kode etik personal atau kode etik kelompok komunitas. Maka kita mengenal siwa sesana dan sebagainya. Kemudian masuk kita di infrastruktur, saudara. Di infrastruktur menyangkut sarana. Maka saya katakan ada serada, ada tatwa, ada jnana, ada susila, ada sasana, kemudian ada sarana. Ternyata sarana di dalam ajaran Siwa Siddhanta yang telah berkolaborasi dengan ajaran Tantra Yana, ya, di situ melahirkan 6 komponen. Satu adalah yantra.
itulah simbol atau niasa. Banyak sekali agama Hindu di Bali menggunakan simbol. Saking banyaknya simbol, ya, sebagai satu petanda sekaligus sebagai simbolik, ini membawa orang menjadi bingung apa sih, mulailah tafsir-tafsir pribadi masuk menafsirkan tentang simbol itu. Teks pun banyak variasinya. Maka dengan demikian tentang tafsir teks kita menggunakan hermeneutika. Ketika kita bertafsir tentang simbol kita menggunakan semiotika. Kata semion ya. Jadi ini yantra, saudara. Yang berikutnya adalah setelah yantra adalah mantra. Ya. Mantra itu jelas ucapan-ucapan suci. Ya, kalau kita lihat arti murninya mantra lah wahyu Tuhan. Siapa yang menerima mantra disebut mantra resta istri resih. Siapa yang menerima mantra itu para maharsi. Nah, mantra ini macam-macam. Mungkin satu kesempatan nanti kita akan bahas apa sih mantra itu. Itu mungkin ada di channel saya, bisa subscribe nanti ya di channel Pancatirta. Nanti kita akan bahas lebih lanjut supaya betul-betul struktur dan konstruksi agama kita terlembaga dengan benar gitu. Sehingga kita tidak hanya melibatkan perasaan dalam agama, bisa bias kognitif, tapi kita menggunakan ilmu pengetahuan, karena Weda itu memang ilmu pengetahuan. Para widya dan apara widya, maka ujung-ujung terakhir pengetahuan itu apa? Adalah pembebasan. Ya. Jnana harus ditingkatkan menjadi wijnana, menjadi kita wise, kemudian menjadi ananda, menjadi kita bahagia. Jangan sampai ilmu menghasilkan neraka. Berarti ini agama-agama yang tidak diberikan spirit atau kandungan gizi-gizi tentang ketuhanan, terutama tatwam asi itu. Sehingga kita saling hujat-menghujat. Yang paling lucu kan belakangan ini kita saling hujat-menghujat satu sama lain. Nah, selanjutnya saudara, setelah kita bicara masalah mantra, kita ketemu dengan aksara. Aksara inilah simbol-simbol Tuhan, ya. Dan ini diyakini kemudian dijadikan sebuah analisis di mana setiap suku kata baik dia vokal maupun jadikan konsonan itu membentuk jadi itu adalah sebenarnya getaran-getaran mistis yang ada pada tubuh manusia. Misalnya Om Ang Ang, nama Om Ing Ing, nama Om Kang Gang Gangang Cang Cang. Jadi semua ada getaran mistis menghidupkan di level. Nah, ini mungkin aksara ini kemudian menjadi rerajahan di Bali gitu. Selanjutnya setelah aksara, ya, jadi kita mulai yantra, kemudian mantra, aksara, mudra, ya, tarian ini, ya. Dari kata mud artinya memberikan kesenangan. Di dalam teks dikatakan aweh suka ring betara, ya, memberikan kesenangan. Di situ juga kalau kita bicara masalah mudra, mungkin kita akan bahas lebih lanjut nanti ya, berapa jumlah mudra dan sebagainya. Itu juga ada aksaranya, kemudian ada mantranya, kemudian ada wilayahnya mandala. Kalau mudranya ini di mana posisinya. Di lebih lanjut kita akan bahas itu. Ya. Setelah mudra, kita masuk kepada wilayah mandala, saudara. Wilayah mandala luas teritorial. Makanya kemarin saya sempat di salah satu perguruan, mungkin yang terbesar di Bali, meminta saya untuk melakukan upacara yatnya dengan mimpin virtual gitu. Ya, ini sudah mulai nih. Ya, bagaimana ide virtual gitu ya. Maka setiap upacara di Bali akan memberikan asas manfaat yang sebesar-besar apabila jelas mandalanya. Sementara saya di rumah, sementara mandala di tempat lain, ini kan nggak nyambung mandalanya. Inilah konsep ruang ya. Konsep ruang ini penting ya. Ya, makanya di Bali kenal Asta Kosala Kosali, Asta Bumi dan sebagainya. Selanjutnya yang terakhirlah kala. Waktu, saudara. Inilah sebenarnya yang sudah kita sampaikan yang akan kita menjadi sub pokok bahasan ya, atau bahasan hari kini sub kita ambil dari kala ini. Ada mengatakan kala adalah energi, kala adalah waktu. Maka siapapun tidak bisa mengalahkan waktu. Ya, sang waktu ini memang segala-galanya menguasai manusia. Nah, tentang waktu ini saudara, kita mengenal berbagai dari wewaran. Kemarin kita sudah singgung ya, masalah Watu Gunung ya. Kemudian kita mengenal wewaran. Jadi kata ware adalah hari itu ya. Kemudian jadi kata padewasan menjadi wariga, warah reng raga. Jadi menjadikan satu petunjuk agar kita memberitahukan diri kita hari ini kita harus ngapain gitu. Ya, menjadilah padewasan di Bali. Salah satu yang paling unik adalah Kajeng Kliwon. Ya. Yang merupakan sintese. Ya, Kajeng itu berarti miliknya Triwara, Kliwon adalah miliknya Pancawara. Nah, namun ternyata pertemuan antara Triwara
dan Pancawara, walaupun sama-sama ketemu, tapi dia akan memiliki satu perbedaan-perbedaan. Ketika Kajang Kliwonnya itu berada di Titi Sukla Paksa, alias apa yang disebut dengan penanggal, maka itulah disebut dengan Kajang Kliwon Enyitan. Ya. Ketika Kajang Kliwonnya ada di Kresna Paksa, Titi Kresna Paksa alias Pengelong, itu disebut dengan Kajang Kliwon Wudan. Nah, Kajang Kliwon yang paling ini adalah kemarin sudah kita bahas adalah yang datangnya cuma 6 bulan sekali. Ya, tapi kalau Kajang Kliwon Enyitan, Kajang Kliwon Wudan selalu datangnya setiap bulan. Karena 1 bulan ini, 1 sasi akan dibagi menjadi 30 titik atau 29 titik. Nanti di situ ada ngunelatri dan sebagainya, itu pemotongan hari, sehingga purnama ke tilem itu bisa jaraknya ada 14 hari, kemudian yang secara hitungan normal ya 15 hari. Nah, ini Kajang Kliwon 15 tali hanya datangnya setiap 6 bulan sekali. Ya. Jadi 6 bulan sekali. Ya. Nah, apa yang terjadi? Nah, di dalam tata pawarigan yang menjadi pedewasan di Bali, Triwara, ya, hitungan 3 yang terdiri Pasah, Betang, Kajang, Wahyo, Doro, Biantara, ya. Jadi ia jatuh di Kajang. Ini dibagi 3 nih. Pasah adalah kedewa, ya, Betang atau itu disebut Galang Tegah, ya, Pasah, Betang, Pasah untuk kedewa, Betang, Galang Tegah untuk manusia, Kajang untuk kebuta. Maka kalau kita memilih pecaruan, pilihlah pada hari Kajang. Ya, ini yang nilai maginya, saya tidak dikatakan nilai mistis, nilai maginya, energi yang dihasilkan oleh hari itu maksimal ketika kita melakukan butayatnya. Ketika kita melakukan manusiayatnya, pilihlah di Betang, maksimal untuk pemeliharaan kehidupan. Kalau kita ke dewa, ke Pasah. Tapi sering sekali Pasah diartikan purnama, pas Pasah orang tidak melakukan purnama. Justru Pasah ini ke dewa itu harinya dewata, di mana manusia tidak boleh apa? Bahasa kerennya sekarang, memohon pada Tuhan karena beliau mempunyai hari ulang tahun. Ya. Harinya beliau tidak boleh diganggu beliau. Ya. Maka mulailah kita mohon pada Betang untuk kemanusiaan kita. Setelah itu Kajang untuk ke buta. Nah, jadi agak mengalir energi. Nah, bagaimana dengan Kajang Kliwon Enyitan ini? Ketika kita bicara Kliwon, umanis paing pon wage Kliwon. Nah, ya, wage Kliwon ini juga demikian. Kalau untuk buta, pasti nanti juga kita berikan porsi pada Pancawara di posisi Kliwon. Ya, ini secara umum. Walaupun kadang-kadang juga untuk Tuhan pun di Betara, misalnya Anggar Kasih gitu, misalnya Anggar Kasih nemu Kajang Kliwon bisa ke Dewa Piodala menjadi dewayatnya. Tetapi ketika pertemuan Kajang dengan Kliwon ini, ya, ini luar biasa, menghasilkan sebuah energi, ya, yang diyakini, ya, bersifat energi Stonian power, kekuatan bawah, ya. Ketika kita bicara kekuatan material power ini, material itu adalah buta. Di situ setiap materi, ya, bayangkan ya, materi zat radioaktif yang nama uranium begitu kecil dia bendanya bisa menghancurkan dunia. Ini kalau dari segi bicara masalah ilmiah. Tapi ketika kita bicara masalah dunia keagamaan kita, selain hanya keyakinan, disinilah saudara sekalian, energi ini luar biasa. Mau diapakan ini? Maka Kajang Kliwon Enyitan ini terkait dengan hal-hal penciptaan, ya, pemberian energi terhadap sesuatu benda yang kita inginkan hadir sebagai sesuatu yang luar biasa. Maka Siwa Siddhanta memang mengakomodir energi ini dalam konsep kala ini, kekuatan ini dan waktu. Maka kala itu bisa berarti 2, berarti memang kala adalah waktu, juga kala berarti energi. Maka kala di sini setiap waktu punya energinya.
Apa yang bisa kita petik daripada Kajang Kliwon Enyitan ini, saudara? Untuk hal-hal penciptaan, agar sebuah benda memiliki energi yang maksimal, disinilah prosesnya yang penting. Apalagi Siwa Siddhanta, yang sesungguhnya ideologi bersifat panteistik, ya, semua kekuatan Tuhan ada di alam semesta ini, Siwa bumi, Siwa toyam, Siwa teja, samirana, di Tuhan ada di bumi, Tuhan ada di air. Siwa toyam, Siwa teja, Tuhan ada di sinar. Siwa teja, samirana, ada di angin gitu ya, antara ini. Jadi semua kekuatan ini terpusat pada alam semesta. Ya, jadi kita tidak monoteisme transenden, tapi kita, ya mungkin saya akan didebat oleh seorang filsuf, bagaimana mungkin ada disebut dengan monoteisme imanen. Itulah yang saya baca dalam teks-teks yang ditulis oleh pendahulu-pendahulu saya. Ya, di mana dia adalah esa dalam zatnya, tapi menjadi aneka ketika dia menyusup. Uyapi uyapakene wikare. Maka ketika proses kita menstressing, saudara, menegaskan kalau kita ingin membuat satu benda menjadi sebuah simbol, tidak hanya sebagai offering persembahan, di Bali terutama sasikepan. Nah ini sekarang ini. Dunia di Bali, dunia Megi, karena kita berkolaborasi dengan Tantra. Kalau ingin membuat sasikepan, satu jimat, buatlah pada Kajang Kliwon Enyitan. Jadi energinya akan membesar dia. Ya, ini ya, ingin membesar. Ya, silakan. Terutama kalau saya boleh katakan, jadi energinya ini maksimal akan masuk kepada benda melalui proses pasupati yang kita lakukan. Ya, kalau Kajang Wudan justru kebalikannya. Kalau kita ingin mendekonstruksi, menguraikan energi itu sampai tereliminasi dari bendanya, artinya menurunkan taksu dari sebuah, inilah Kajang Kliwon Wudan. Untuk ngobati penyakit, untuk meruat memang lebih bagus di Kajang Kliwon Wudan. Ini penting, saudara. Maka dalam proses membangun benda magi ini, maka proses pasupati harus dilakukan pada Kajang Kliwon Enyitan. Ini prinsip nih. Karena ada energi yang masuk di dalamnya. Sama ketika orang menikah, usahakanlah menikah untuk hal-hal yang bersifat pengisian, lakukanlah pada penanggal. Jadi yang jelas Kajang Kliwon yang ketemu dengan penanggal, Titi Sukla Paksa, inilah dia. Ya, disebut Kajang Kliwon Enyitan. Maka magi ini, saudara, menjadi sangat penting nih. Magi inilah kemudian ya menjadi taksu daripada setiap keagamaan kita. Misalnya tentang taksu Bali. Bayangkan berapa jumlah sulingnya di Bali ketika beliau masupati nyuril sawana tiap pagi, sesungguhnya beliau sudah melakukan nilai maginya. Ya, bisa memberikan investasi energi pada alam semesta ya. Surya sawana itu memberikan energi, memanfaatkan energi alam semesta, menyatukan dengan buana alit, kemudian menyebarkan kepada buana agung. Ya, nanti pada waktu pengelong misalnya, di situ ada konsep pelepasan energi-energi yang negatif. Dikeluarkan energi negatif. Ya, maka itu bagaimana dengan keyakinan tantrik ini? Nah, agama tantrik kita kan ada dua, ada tantrik kanan, ada tantrik kiri. Maka ketika tantrik kiri, dia mulai jalan pelepasan. Maka itu tantrik kiri, pesta kuburan menjadi sangat penting, terutama dalam rangka mamsa. Ini mamsanya nih, dagingnya. Ya, makanya si kuburan apa di Bali? Jadilah dengan ilmu pengiwannya. Ya, padahal ilmu pengiwan itu sesungguhnya apa yang suka bermain di wilayah itu, analisis ilmiah saya, dia adalah ingin memanfaatkan energi yang dihasilkan oleh penguraian ketika manusia mengalami proses kematian. Energi inilah diambil, ya. Tetapi sering salah, sebenarnya energi itu diambil bukan untuk dirinya, justru melepaskan energi itu karena bagian dari hukum badan. Ya, ini nih sering nih konsep Bhairawa itu seperti itu. Setelah saya coba buka-buka literaturnya, ya. Jadi ajaran tantrik yang ke Bhairawa kemudian menjadi saktisme. Disinilah kemudian dewanya sakti adalah Uma Dewi dalam aspek santa. Ketika beliau ugra, demonik, beliau menjadi Durga Dewi. Maka dengan demikian Dewi Durga itu sangat sebagai dewa kirinya dari para penginut paham tantrik kiri. Jadi yang Berawi ya Durga Dewi, yang Berawa adalah Siwa. Di sinilah nanti Berawa Siwa menjadi Rudra Dewa. Jadi
Jadi Kajang Kleon di sini ya, karena sering orang salah sasaran, jadi dunia magi, energi magi yang diambil pada Kajang Kleon ini ya, terutama nih, kalau Kajang Kleon Uwu dan Kajang Ion Nyitan ini, Kajang Kleon diambil atau dilepaskan, adalah bukan untuk sebagai sarana untuk pelepas membangun egonya. Dan nyana banyak sekali sekarang ini, orang masuk dunia itu justru memperbesar egonya dengan sarana-sarana yang ada. Pesta kuburan misalnya seperti itu ya. Justru disitulah titik awalnya salah persepsi ya. Kemudian salah perspektif bagaimana manusia mestinya tidak mengikatkan diri dengan energi itu. Ya, tidak meningkatkan diri dengan energi itu, justru melepas energi ini, karena energinya bagian dari konsep kita kenal tubuh kita dalam Taittiriya Upanishad ada 5 lapisan, ada ana maya kosa, ada prana maya kosa, ada mana maya kosa, wijanyana maya kosa, ananda maya kosa. Di mana Saripati digunakan pada waktu Kajang Kleon ketika orang ke kuburan, pada disebut dengan prana maya kosa. Prana inilah energi, kekuatan, power. Ya, maka itu ingin membentuk power yang maksimal, the strong power adalah pada Kajang Kleon Nyitan. Ya karena kita dibatasi oleh waktu saudara. Ya, mungkin bincang-bincang kita masuk pada dunia webinar, mungkin nanti ada lewat Zoom, sehingga dengan demikian kita betul-betul dapat melembagakan agama kita di Bali. Mestinya yang bukan jadi tujuan kita jadikan tujuan. Ya. Mestinya harus sampai pada tujuan kita abaikan. Nah, maka itu sebenarnya ajaran Berawa itu baik untuk menguraikan. Maka dia harus penganut-penganut ini menguraikan ini di kuburan. Ya makanya gerakan-gerakan yang boleh kita katakan pengikut Berawa itu sangat ekstrim. Karena jalan percepatan yang diambil. Ya. Jalan percepat dengan menguraikan semuanya. Tapi sekarang justru ketika ke kuburan, orang ngereh, orang apa segalanya. Mengambil energi itu untuk digunakan negatif. Jadilah magi itu tidak positif. Jadinya dalam bentuk sidis positif, jadilah dia magi negatif. Yang kita sebut dengan black magis. Masih gunakan itu sebagai white magis kalau kita ingin dunia pelepasan. Sekarang instrumennya kayak apa ketika Kajang Kliwon? Ini ya, apa harus dilakukan? Karena dia energinya begitu besar, ya, energi itu hadir dari unsur material, ya, energi itu dari ana, wujudnya, fisikalnya, menjadi prana ini energi. Nah, di dewa energi itu adalah prakrti tattwa. Prakrti tattwa itu adalah unsur maya. Unsur maya. Siapa unsur maya? Unsur yang tidak kekal, yang bersifat relatif, yang bisa berubah. Ya. Siapa dia? Dalam aspek santa dia adalah Uma Dewi. Dalam aspek karo adalah Durga Dewi. Maka pemujaan kepada Kajang Kleon dia pada Dewi Durga. Bagaimana kita melakukan ini? Ya, energi ini bisa kita pakai untuk memprotek diri kita. Bukan kita memuja menyembahnya, tidak. Maka di sini pasti ada segehan, sego. Ya. Di natah merajan, natah rumah, leboh. Ini 3 komponen ini ya. Bisa buta, kala, durga, bucari. Karena unsur buta dan kala ini selalu diciptakan oleh Durga Dewi. Inilah segahannya, pasti mancawarna semua. Karena bagaimanapun kekuasaan demonik ya, wujud yang demonik yang menyeramkan dari Durga dalam wujud Panca Durga, Sri Durga, Raji Durga, Dewi Durga, Suksemi Durga. Nah, niki ya. Jadi ini 5 kekuatan Dewi Durga ini yang betul-betul, maka itu segannya mancawarna. Ya, nanti baru ada taman lain mungkin di air, di sumur isi segan selam, di tempat kompor, perapian tungku, segan merah dan sebagainya. Ini penting, Kajang Kleon jangan dilupakan untuk itu. Ya, untuk apa? Kalau dia energinya berlebihan, kita lakukan untuk menetralisir. Kalau energinya kurang, kita tambah. Jadi ini keseimbangan alam semesta dia. Saya kira demikian. Pasana kata saya dengan Prama Santi. Om, Santi, Santi, Santi Om. Sukses semua. Baca berita selengkapnya di www.tribunbali.com. Baca juga koran Tribun Bali. Dan jangan lupa follow, like, komen, dan share Facebook, Instagram, dan YouTube Tribun Bali.